Perkenalkan, nama saya Manda Iriansari, siswi SMA Negeri 2 Sukorejo Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Penting Perempuan di Masa Pandemi. Saudara, angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Tengah menurun dari 6% kini menjadi 2,55%. Walau demikian, Gubernur Jawa Tengah meminta rumah sakit umum daerah tetap bekerja ekstra. Angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Tengah turun drastis dalam sepekan. Hal ini disampaikan usai memimpin rapat koordinasi dengan 7 RSUD Jawa Tengah dan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan di kantor Dinas Kesehatan Jateng. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut meski angka kematian terus menurun dan kini tinggal 2,55% pada periode 6 hingga 13 September, namun Ganjar meminta semua pihak, terutama rumah sakit untuk kerja ekstra, agar tingkat kematian semakin menurun dan angka kesembuhan terus meningkat. Yang sembuh menurut data kami, catatan yang paling mutakhir adalah 13.713. Nah, jumlah kasusnya 18.255. Kalau kemudian itu dibuat formula untuk recovery rate, angka kesembuhan, maka 75,12. Ini yang perlu saya sampaikan. Terus kedua, case fatality rate-nya, ini yang seringkali menjadi perbincangan. Untuk periode 30 Agustus sampai 6 September itu kita masih tinggi, 6%. Bulet. Nah, periode 6 September sampai dengan 13 September ini sudah 2,55. Jadi tadi juga Pak Luhut menyampaikan, itu Jateng 1 minggu ini cepat banget. Iya, kita gerak, kita gerpol, terus kemudian... Untuk memulihkan perekonomian daerah di masa pandemi COVID-19, pengamat ekonomi Universitas Diponegoro FX Sugianto menilai, perekonomian warga dapat bangkit kembali dengan terus mendukung sejumlah usaha warga. Penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM harus lebih diutamakan dibandingkan dengan ekonomi makro. Hal ini karena dampak pandemi akan lebih dirasakan UMKM dibandingkan ekonomi makro. Untuk itu, FX Sugianto menilai langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung UMKM agar tetap berkembang sudah tepat. Berkaitan dengan strategi penyelamatan, saya akan katakan mikro kecil lebih dulu. Tapi kalau kita bicara perkembangan ke depan, baru kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Festival Kartini 2021. Yang saya hormati pula Bapak Ibu teman-teman pemirsa semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, dan kesehatan yang telah diberikan. Sehingga kita dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini pada tahun ini tanpa ada halangan apapun. Kita semua tahu sosok Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang sangat mulia. Dengan kesabaran dan keteguhan hatinya, beliau berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan di Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sekolah wanita di Indonesia dan mengajarkan ilmu-ilmu penting dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran penting wanita. Bapak, Ibu, teman-teman pemirsa semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Manda Iriansari, siswi SMA Negeri 2 Sukorejo Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Penting Perempuan di Masa Pandemi. Di awal November 2020,
Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Jawa Tengah masuk dalam 3 besar penanganan COVID-19 terbaik internasional. Upaya yang dilakukan Ganjar Pranowo yaitu menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di masa pandemi ini. Untuk memulihkan ekonomi di Jawa Tengah ini, Ganjar Pranowo memiliki 3 jurus yang sangat ampuh. Yang pertama, memotivasi usaha mikro kecil dan menengah UMKM baik secara belusukan maupun di media sosial. Yang kedua, Ganjar membuka endorse gratis di akun Instagram pribadinya setiap seminggu sekali. Dan yang terakhir, dengan membuka objek wisata dengan mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, untuk mematuhi protokol kesehatan ini, Ganjar Pranowo memantau secara langsung sejumlah tempat wisata. Akibat pandemi ini, ruang fisik kita dibatasi dengan kebijakan-kebijakan untuk tetap di rumah. Walaupun pergerakan kita dibatasi dengan kebijakan, tidak menghalangi kita untuk membatasi semangat, pikiran, dan perjuangan, terutama bagi perempuan-perempuan untuk meningkatkan peran penting perempuan di seluruh Jawa Tengah ini. Bapak, Ibu, teman-teman pemirsa semuanya, apa saja sih peran penting perempuan di masa pandemi ini? Perempuan tidak hanya berperan penting dalam bidang ekonomi, namun juga berperan penting dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Hampir lebih dari 1 tahun ini, sekolah se-Indonesia diliburkan. Pembelajarannya diganti dengan mengerjakan tugas di rumah atas pengawasan orang tua. Mekanismenya, guru memberikan tugas kepada siswa dan siswa mengumpulkannya via online. Di tengah ekonomi yang melemah ini, perempuan sangat berjasa dalam menopang ekonomi. Banyak perempuan yang inovatif dan kreatif. Mereka banyak melihat peluang-peluang pasar. Perempuan harus bergerak cepat untuk menstabilkan ekonomi. Perempuan juga memiliki upaya-upaya penting untuk bertahan di dalam kondisi pandemi ini. Nah, untuk itu, para perempuan harus bisa memanfaatkan masa pandemi ini dengan membuat alat pelindung diri. Sebagian besar UMKM kaum perempuan beralih ke usaha dengan memproduksi masker dan hand sanitizer. Untuk mencegah penularan COVID-19 ini, semua orang disarankan untuk memakai masker dimanapun berada. Nah, kalian para perempuan di rumah pasti bisa dong membuat masker sendiri. Membuat masker sendiri di rumah sangat mudah sekali caranya. Di sini saya akan membagikan cara mudah untuk membuat masker sendiri di rumah. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada kain katun. Kalian bisa menggunakan kain yang sudah tidak terpakai. Dan yang kedua ada masker medis untuk dicontoh dalam pembuatan pola. Yang ketiga ada gunting. Dan yang terakhir ada benang dan jarum jahit. Kalau kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya, mari kita menuju ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, gunakan kain katun. Langkah yang kedua, gunakan masker medis untuk membuat pola. Langkah yang ketiga, gambar pola pada kain. Langkah yang keempat, gunting sesuai pola. Langkah yang kelima, jahit sisinya agar lebih rapi. Dan yang terakhir, jangan lupa sematkan karet atau tali untuk disangkutkan pada telinga. Nah, setelah masker jadi, kalian bisa mencucinya dengan air panas dan deterjen. Setelah itu, setrika untuk mematikan kuman pada masker. Kemudian, masker yang telah dibuat tadi dapat kita perdagangkan melalui online.
bisa diposting melalui story WhatsApp, story Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tanpa kita sadari, penjualan masker secara online ini dapat meningkatkan ekonomi dan mencegah penularan COVID-19. Demikian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.